dibenarkan. Gitu. Ketika pada waktunya beberapa saat kemudian mereka akhirnya ngaku juga, oh saya sudah masuk Islam sejak sekian tahun yang lalu. Ya Rasulullah mengatakan ya sudah, nggak masalah. Artinya keislamannya tetap sah walaupun tidak ada yang menyaksikan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah tidak menyaksikan saja itu dianggap sudah sah. Apalagi kepalanya pimpinan Jamaah Ahmadiyah gitu ya, tidak tahu, tidak ada anak buahnya yang bersyahadat, ya nggak masalah. Gitu. Kesalahan mereka yang kedua adalah ketika menganggap orang kafir itu, kita ini dianggap orang kafir gitu ya. Kalau kita sholat di masjid mereka terus dipel, ya, dibersihkan, bahkan kadang-kadang pakai air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi kita dianggap najis mukhalladhah gitu, kayak babi, kayak anjing. Nah, gitu. Dipel. Padahal gitu ya, padahal seandainya yang datang ke dalam masjid itu orang kafir betulan pun tubuh orang kafir itu enggak najis. Gitu. Ya, enggak najis. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat, tadi ada orang kafir masuk masjid nih, gitu. Sekarang lu pel itu masjid gitu. Enggak. Ya enggak bisa dipel juga, orang masjidnya enggak ada keramiknya. Nah, kita bicara tadi kan tubuhnya. Nah sekarang gimana air liurnya orang kafir? Ada hadis Abu Bakar ya. Rasulullah SAW diberikan susu, lalu beliau meminumnya, lalu disodorkan sisanya kepada A'rabi, orang kafir, orang Arab yang ada di sebelah kanan beliau. Dan orang itu yang kafir itu meminum dari baskom yang sama atau dari gelas yang sama. Jadi mereka biasa kalau minum tuh satu baskom rame-rame gitu, gantian. Lalu disodorkan kepada Abu Bakar yang ada di sebelah kanannya, dan beliau pun Abu Bakar minum dari wadah yang sama. Lalu Rasulullah berkata ke kanan dan ke kanan. Maksudnya kalau mau minum tuh gantian, habis minum berikan kepada yang di sebelah kanan kita. Terus gitu keliling muter sampai terakhir. Ini cara hidupnya orang Arab, dan Nabi ikut minum dalam satu lingkaran lagi makan itu. Cara kita makan nampan lah begitu ya. Tapi kalau nampan kan masih mending, masih ada batasnya kalau dia. Bisa kita belah 4, nah ini bagian gue, bagian lo, gitu kan. Ini air susu, kan udah pasti bekas ludahnya itu masuk juga di dalam gelas atau di dalam wadahnya itu, ya kan. Minumnya salome, satu lubang rame-rame gantian begitu. Tapi itu tidak mengapa karena Nabi melakukannya dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga melakukannya. Dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi ludahnya orang kafir itu tidak najis. Ini poin pentingnya di situ. Kecuali, nah ada pengecualian. Bila manusia itu, orang kafir itu ya, baru saja meminum khamar, maka hukum ludah dan sukurnya itu menjadi haram, menjadi najis atau menjadi haram. Yang membuat haram bukan karena dia kafirnya, tapi yang membuat najis atau haram itu adalah karena khamarnya. Nah, khamar itu jumhur ulama mengatakan najis, walaupun ada juga sebagian ulama yang mengatakan dia haram dimakan atau diminum, tapi bukan benda najis. Khamar misalnya, taruhlah misalnya daun ganja gitu. Daun ganja itu kan khamar, karena daun ganja itu bisa diisap asapnya masuk ke dalam paru-paru dan orang jadi teler. Itu kan khamar, itu kan segala yang memabukkan. Tapi daun ganja itu kan bukan benda yang najis yang kalau kita pegang jadi batal wudu kita, bukan. Ya, artinya orang boleh sholat ngantongin ganja, itu boleh. Tetapi jumhur fuqaha mengatakan khamar itu bukan hanya tidak boleh diminum, tetapi juga bendanya itu secara zat dia adalah benda yang najis. Benda yang najis, yang kalau kesentuh sama kita berarti wudu kita batal. Dan kalau kita sholat nggak boleh ngantongin vodka, mention atau apalah gitu, topi miring ya, dan sebagainya. Nah, karena dianggap itu benda yang najis. Karena dia benda yang najis, begitu diminum, yang minum terserah nih, bisa orang kafir, bisa juga orang Islam, ya kan? Ludahnya orang kafir nggak najis, tapi begitu dia minum khamar, ya berarti mulutnya jadi najis. Otomatis ludahnya pun juga ya najis juga karena khamarnya itu.
Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ludahnya orang kafir itu najis? Jawabannya enggak. Tapi kalau dia habis minum khamar, najis. Karena apa? Karena khamarnya, bukan karena kekafiran dirinya. Orang muslim najis juga, Ustaz. Kenapa? Orang muslim najis juga. Ya najis, karena yang najis kan khamarnya. Ya enggak usah orang muslim. Pak Ustadz kalau dia minum khamar najis juga gitu. Ya ada juga kan Habib yang minum khamar ada juga gitu. Kan nggak ada jaminan bahwa kalau Habib nggak minum khamar. Nah sekarang kita masuk kepada su'ur dari hewan. Hukum su'ur hewan atau air yang telah kemasukan moncong, ya, moncongnya atau mulutnya hewan, yang sangat tergantung dari hukum hewan itu sendiri. Apakah hewan itu najis atau enggak? Tadi kan kita ngomong dari tadi orang dulu nih, perempuan yang lagi haid atau orang kafir. Nah sekarang kita ngomongin air liurnya hewan. Najis nggak sih kalau ada hewan minum di air, airnya terkena air liurnya? Nah jawabannya tergantung hewannya hewan yang najis atau enggak, gitu ya. Kita rinci menjadi begini, su'ur hewan yang halal dagingnya. Bila hewan itu halal dagingnya, apa itu misalnya ayam, ya, kambing, sapi, bebek, apalah gitu ya, maka su'urnya pun halal juga dan tidak najis. Jadi kalau kita lagi punya air di gelas, terus ada ayam ikut minum di gelas kita, gitu, ya kan? Gelas kita najis nggak? Ya tergantung. Ayam ini dagingnya halal apa enggak? Kalau dagingnya halal, ya berarti bekas dia minumnya enggak najis. Ada kambing atau apa? Ini bicaranya najis, bukan masalah geli. Ya, kalau geli lain lagi. Ya. Bicara geli, ya itu tiap orang beda-beda, ya kan? Tapi ini bicaranya najis apa enggak? Nah, begitu. Sebab ludahnya timbul dari dagingnya yang halal, maka hukumnya mengikuti hukum dagingnya. Abu Bakar bin Al-Munzir menyebutkan bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang hal ini. Air yang bekas diminum oleh hewan yang halal dagingnya boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah, atau untuk membersihkan najis. Jadi ini ada kolam, ada katakanlah kambing dia minum di situ, ya kan? Boleh nggak buat wudu? Ya asalkan airnya tidak mengandung najis, moncongnya nggak mengandung najis, ya udah. Tapi lain lagi nanti kalau yang minum misalnya anjing dan sebagainya di bawahnya ya. Su'ur anjing dan babi. Anjing dan babi adalah hewan yang najis, bahkan termasuk najis mughalladzah atau najis yang berat. Nah hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila seekor anjing minum dari wadah milik kalian maka cucilah 7 kali. Atau dalam hadis yang lain, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kemudian ada hadis lain, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Intinya kita sudah tahu, pokoknya kalau anjing minum di satu wadah, airnya najis, wadahnya pun ikut najis juga. Dan untuk mensucikannya kita cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sedangkan najis babi juga sudah jelas, innama harrama 'alaikumul maita wad dam wa lahmul khinzir, ya. Ini ayat-ayatnya. Sekarang kita bicara tentang kucing. Ini kan kucing sering juga nih minum dari wadah atau dari gelas kita ya. Hukum kucing itu sendiri berbeda-beda pandangan ulama. Sebagian ada yang bilang najis, sebagian lagi ada yang mengatakan tidak najis. At-Tahawi mengatakan bahwa kucing itu najis karena dagingnya najis buat kita. Tadi kan ada kaidah ya. Kalau dagingnya halal tidak najis, berarti kalau dia air liurnya berarti nggak najis juga, gitu. Nah, sekarang kucing boleh nggak dimakan? Nah, nggak boleh dimakan kucing, gitu. Artinya daging itu najis, gitu. Maksudnya kalau ada kucing mati, ya kan kita nggak boleh makan, itu bangkai lah. Maka air liurnya pun juga menjadi najis juga, bagi kita. Dan karena itu pula maka ludahnya atau sisa minumannya pun hukumnya najis, sebab dagingnya buat kita najis. Nah, itu menurut At-Tahawi. Tadi saya bilang ini kan beda-beda deh antara satu ulama dengan yang lain. Namun meski demikian, karena ada dalil yang secara khusus menyebutkan bahwa sisa minum kucing itu tidak najis,
Ada dalil secara khusus nih. Maka ketentuan umum itu menjadi tidak berlaku, yaitu ketentuan bahwa semua yang dagingnya najis maka ludahnya pun menjadi najis. Minimal khusus untuk kucing ada sebuah pengecualian. Apa pengecualiannya? Ini hadis Nabi, hadis yang hasan sahih ya. Innaha laisat dinajisin, kata Nabi. Kucing, ada sahabat pelihara kucing, ya dijilat-jilat lah tangannya apa segala macam. Lalu mereka nanya, ya Rasul, kucing najis nggak? Air liurnya, lidahnya, ludahnya. Rasulullah menjawab, innaha laisat binajis. Enggak, kucing itu enggak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu termasuk hewan yang keliaran di tengah kita. Tawaf itu artinya kerjaannya tawaf. Tawaf itu artinya muterin kita aja terus kemana-mana. Dianggap hewan jinak, hewan peliharaan yang enggak najis, walaupun sebenarnya kucing termasuknya binatang buas sebenarnya. Soalnya dia makan apa namanya? Iya, makan hewan lain. Makan dulu sih, zaman dulu kucing makan tikus, terus sekarang enggak ya. Udah beda sekarang. Udah lain gitu. Tapi dia termasuk binatang buas. Artinya dia bisa menerkam mangsanya dan dia bisa memakannya. Mungkin anak ayam apa segala itu bisa ya. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama bilang pakai dalil yang umum, karena kucing itu najis, artinya tidak boleh dimakan dagingnya, otomatis air ludahnya jadi najis. Yang kedua mengatakan enggak apa-apa karena ada dalil yang secara khusus membolehkan. Yang Nabi mengatakan innaha minat tawafin. Kucing itu termasuk hewan yang jinak di antara kita ya, jadi tidak najis. Sedangkan Al-Kharqi ya, dan Abu Yusuf mengatakan, Al-Kharqi dan Abu Yusuf mengatakan bahwa su'rul kucing itu hukumnya makruh. Ini jadi di tengah-tengah. Tadi yang mengatakan pertama itu najis, nggak boleh. Nah, yang kedua mengatakan boleh. Nah, Al-Kharqi dan Abu Yusuf ya, mengatakan bahwa su'rul kucing itu hukumnya makruh, tengah-tengah. Najis kagak, tapi suci benar juga enggak juga. Kenapa? Nah, dia punya alasan. Alasannya apa? Bahwa kucing itu sering menelan atau memakan tikus, yang tentu saja mengakibatkan su'urnya menjadi najis. Dia tidak mengatakan kucing itu najis, ya, tidak mengatakan itu. Dia pakai hadis yang di atas tadi ya, hadis yang Nabi bilang, kucing itu kan hewan jinak yang ada di tengah kita, enggak najis. Cuman dia tetap ngotot untuk mengatakan ada masalah juga dalam ludahnya kucing. Kenapa? Karena dia suka makan makanan yang najis. Jangankan kucing, orang aja kalau dia makan makanan yang najis, ludahnya jadi najis, gitu kan? Tadi orang itu kan suci, gitu ya. Minum khamr, orang Islam minum khamr, ada juga kan orang Islam minum khamr. Nah, mulutnya jadi najis. Nah, kucing, iya, kucing itu enggak najis. Cuman karena dia sering makan tikus atau makan hewan-hewan lain, itu kan jadi bangkai di mulutnya itu. Ya, dia makan yang kotor lah begitu, maka ya najis juga. Tapi dia tidak mengatakan haram secara total, dia bilang makruh aja di tengah-tengahnya. Nah, dalam hal ini Abu Hanifah juga sependapat bahwa kucing itu yang baru saja memakan tikus maka su'urnya najis. Sedangkan bila tidak langsung atau ada jeda waktu, yang udah 2-3 hari lah, jadi kan najisnya udah hilang tuh, dia udah minum, udah makan yang lain dan sebagainya, najisnya ada dalam perutnya, itu nggak apa-apa katanya. Nah, ini yang terakhir, su'ru keledai dan bagal. Bila seekor keledai atau bagal ini di kita nggak ada, jangankan bagal, keledai ini jarang-jarang ada. Keledai itu himar, ya, bagal itu adalah himar kawin sama kuda. Nah, lahirlah namanya kuda separuh, keledai separuh. Itu disebut dengan bagal. Ya. Keledai atau bagal minum dari satu air, maka sisa air itu hukumnya masykuk atau diragukan antara halal dan tidak halal untuk digunakan wudu, mandi dan yang lain-lainnya. Sebab ada beberapa dalil yang saling bertentangan sehingga melahirkan khilaf lagi di antara para ulama. Ini khusus untuk keledai dengan bagal. Yang mengharapkan seluruh kedua jenis hewan ini berdasarkan ketentuan bahwa daging seekor hewan itu najis, maka ludahnya pun jadi najis. Para ulama mengatakan bahwa daging keledai atau bagal itu najis. Ya, keledai itu nggak boleh dimakan. Kuda boleh dimakan, gitu ya. Tapi kalau keledai enggak. Ya. Maka karena dagingnya dianggap najis, air ludahnya dikatakan najis juga.